Banget. Gimana Mas? Menang di Singapura loh dan juga Luar melawan banyak biasa. negara. Nah, pemirsa, untuk langsung yang menggali informasi dari mereka sudah kami hadirkan di studio kita ya, para juara Singapore Global Firefighters and Paramedics Challenge 2023. Ada kawan-kawan ada di sini. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Congrats. Jadi kemarin pada ke Singapura dong ini semua. Iya betul. Wah, luar biasa nih. Ini juara-juara kita nih. Keren banget. Ada 6 orang. Ini 6-6-nya ikut perlombaan ya Mas? Atau gimana? Oh enggak, yang ikut lomba hanya berlima. Oke, kalau Mas Suhudi sendiri mungkin boleh perkenalan diri dulu. Ya, saya di sini selaku koordinator tim untuk Ya. kontingen dari Jakarta untuk mengikuti Singapura Global Firefighter and Paramedic Challenge tahun 2023. Ini yang ikut berlima di antara Berlima. siapa aja yang ikut di sini? Kami semua ini berlima. Oh, Mas Iya. Hudi ininya apa koordinatornya? Iya. Jadi ini sebetulnya perlombaan apa sih? Mungkin Mas Hudi bisa jawab dulu. Ya, di sini ada 3 item perlombaan di Singapura sendiri. Itu yang pertama adalah privat individu yang di sini menampilkan atau menunjukkan kemampuan seorang petugas pemadam kebakaran dan yang paling menonjol di sini adalah ketahanan fisik dari seorang pemadam kebakaran dan juga teknik dalam melakukan pemadaman maupun penyelamatan. Oke. Wah, keren banget. Tapi mungkin sebelum dilanjutkan penjelasannya perkenalan dulu kali ya Mas ya. Ini, Oh, iya. ini idaman cewek-cewek wanita-wanita. Salah ngomong lagi saya tadi. Boleh Ini yang mau Pak. kenalan kamu kali, Ayah. Coba deh kamu. Coba jangan saya Pak Suhudi mungkin yang bisa Siap. perkenalan personel-personelnya Baik, kali ya. saya sendiri Suhudi, saya selaku koordinator tim dan di sini ada Mas Torik, ya, ini peserta lombanya dan ada Mas Fadila, yang di belakang ada Mas Andi dan Mas Budi, yang paling terakhir paling imut ini Mas Dwi Wahyono. Mereka semua adalah peserta untuk skill kompetisi di Singapura kemarin. Iya, luar biasa loh pemirsa. Jadi ini teman-teman dari Damkar DKI Jakarta gitu ya, dan kemudian berlomba di Singapura dan mengalahkan banyak negara di sana sehingga menjadi juara. Beberapa negara yang dikalahkan juga bukan negara kecil ya, ada Inggris juga katanya. Iya, Manchester. Ada Manchester. Terus apa lagi? Ada Australia, ada Hong Kong. Oh, ini sih udah harus dapat penghargaan nih. Udah ada kontak belum dari DKI Jakarta, Pak Suhudi? Ya, informasinya sih mau diundang sama Pak PJ Gubernur. Oh gitu. Oh, gitu. Saja. Tinggal Tapi nunggu ini jadwal. Mas tahu nggak sih kalau ada hadir di Konspirasi Prabu, Mas Prabu suka ngasih surprise gitu? Gimana kalau kita hubungi langsung aja? Nah itu, dia punya langsung. Selamat malam. Selamat malam. Ada di belakang. Waduh, Mungkin kita surprise banget. Masih lihat sana ya, lihat sana ya. Ini TV-nya, ini lihat sini deh. Pak Heru, apa kabar? Pak Gub. Ya, terima kasih Yenius, Ya, Mas Prabu. Iya, Pak Heru, terima kasih banyak loh Pak Gub sudah hadir di Konspirasi Prabu. Ini ada teman-teman damkarnya DKI Jakarta yang sukses menjadi juara di Singapura. Silakan Pak Heru untuk memberikan selamat. Yang pertama selamat ya, Damkar membawa nama. Segera ya Pak ya. Nanti dengan dinas kebakaran, ada beberapa kan, bukan tim ini aja. Ada Iya. beberapa tim ya. Iya, betul. Pak Suhud, ada yang mau disampaikan kepada Pak Gubernur? Ya, terima kasih Pak Gubernur atas support dan doanya sehingga untuk pemadam kebakaran DKI Jakarta eksis di kancah internasional. Dan beliau-beliau ini yang dulu beberapa bulan yang lalu Bisa juara ya di satu event atau perlombaan internasional begitu. Ini menunjukkan kalau sebetulnya kualitas dari petugas kita itu luar biasa juga ya Pak Heru ya. memang beberapa kali di ajang internasional. Makan, ya. Pak Heru ini Oke. apa ada curhat dari kawan-kawan? Saya tanya tadi saat lagi break. Dapat hadiah apa? Oh nggak ada Pak, hanya piala aja. Pengen dapat hadiah juga Pak Heru. Wah disiapin. disiapin. Jangan lupa 10% komisi ya Mas saya. Jangan lupa. Aman-aman. Kemudian untuk Mas Prabu ada juga. Wah, asik. Makasih Pak Heru. Terima kasih banyak Pak Gubernur sudah hadir di Konspirasi Prabu. Terima kasih. Ini pasti sangat bermakna buat teman-teman Damkar. Sangat dihargai oleh langsung gubernurnya sendiri. Terima kasih Pak Heru. Selamat malam, sehat selalu. Langsung tuh disapa sama Pak Gubernur. Surprise banget ini belum kami tahu. Banget loh ya. Nah, habis tadi lagi break kan kita Lagi bilang kan udah diundang belum? Belum katanya. Ya udah kita telepon. Soalnya Ingat Pak ya, Gubernur ini 10% ya Mas ya? Pak Gubernur ini Pak Gubernur ini di media tuh sama kami sangat dekat. Jadi beliau sangat tanggap gitu. Siap. Begitu langsung kami hubungi
ada teman-teman, wah langsung beliau cancel meetingnya buat menyapa kawan-kawan dulu. Siap. Tinggal nunggu undangannya aja. Iya. Amin, amin, alhamdulillah. Tapi tadi kita seperti yang disampaikan oleh Pak Pj Gubernur, mengingat pada saat kejadian Pelumpang waktu itu, berarti semua personel ini ikut turun pada saat kejadian Pelumpang atau bagaimana Pak? Sebagian. Sebagian Untuk peserta turun. ini sebagian. Nggak Oke, semuanya. menarik sekali ya. Tapi awal mula mungkin ingin ikut perlombaan itu seperti apa sih Pak Suhut? Atau mungkin direkomendasi atau ide dari koordinator timnya sendiri? Ya, kalau cerita awal mula, sebenarnya saya awal mula menjadi atlet itu tahun 2001. Saya menjadi atlet untuk di Singapura ini tahun 2001 beserta beberapa teman dari Damkar juga ikut ke sana. Itu awal mulanya kita karena ada hubungan baik pemadam kebakaran Jakarta dengan pemadam Singapura, SCDF. Jadi kita memang diundang waktu itu untuk mengikuti lomba keterampilan di sana. Oke. Dan tahun 2001 pula di ACC sama Pak Gubernur untuk ikut lomba. Dan pertama kali ikut lomba itu memang sudah punya gebrakan-gebrakan. Artinya cukup diperhitungkan lah sama negara-negara tetangga. Karena waktu awal mulanya hanya Asia ya yang ikut itu. Ya. Dan sekarang sudah berkembang menjadi internasional. Itu awal mulanya. Nah, untuk tahun ini 2023 itu kita juga dasarnya adalah undangan dari SCDF, Singapore Civil Defense Force, itu untuk mengikuti Singapore Global Firefighting and Paramedic Challenge 2023 ini. Oke. Kita mengajukan izin untuk keberangkatan ke sana. Alhamdulillah respon baik, diizinkan dan kita udah langsung persiapan latihan untuk mereka ini. Tantangan yang paling berat saat perlombaan kemarin apa? Mungkin dari Mas Torik bisa Siap. jawab. Ya, untuk kalau tantangan terberat adalah karena kita ini kan di sana bersaing dengan negara-negara yang pastinya persiapan mereka juga tidak kalah jauh lebih baik begitu. Tapi dengan tekad dan mental itu alhamdulillah kita berhasil mendapatkan kategori terbaik di Braveheart Team. Nah, untuk tantangan terberatnya sendiri adalah pada saat gelar dan gulung selang. Karena pada saat gelar gulung selang ini sebelumnya kita sudah melalui challenge sebelumnya. Jadi pada saat gelar gulung selang ini posisi kita agak sedikit menunduk. Nah, disitulah nafas kita sudah mulai terengal-engal lah misalnya. Nah, ini kita mencoba untuk tetap tenang, tetap atur nafas. Karena setelah gelar gulung selang masih ada obstacle atau tantangan lagi. Bukan hanya selesai di situ. Seperti yang tadi Pak Sudi sampaikan, ada yang naik rope Manila, kemudian komando crawl dan traverse crawl, kemudian sampai berakhir untuk menyelamatkan korban. Mungkin sedikit saya tambahkan terkait tantangan ataupun yang dihadapi di sana. Tantangan terbesar itu adalah euforianya. Euforia di tempat lomba itu merupakan tantangan yang luar biasa buat kami, apalagi ini kelima orang ini kan baru berangkat ke sana. Ya saya sampaikan ke mereka bahwa udah anggap aja nggak ada penonton, pakai kacamata kuda udah seperti itu. Emang kalau ngarahin gampang ya, begitu lombanya sih susah. Tapi kan semuanya udah terbiasa ya Mas ya, terbiasa menghadapi semua tantangan di lapangan, memadamkan api salah satunya. Yang nggak bisa cuma memadamkan api cemburu ya. Wah, itu sih kamu kali ya. Pelajaran khusus Gitu. Tapi Jadi katanya ini dibawa ke sini gimana? Mas, tapi katanya mereka ini nanti akan memperagakan demo yang pada saat perlombaan akan dilakukan waktu itu ya Pak Iya, Sudi ya? boleh dong dilihat. Ya. Kamu mau dililit sama? Jangan dong, nanti saya gitu. Tapi setelah jeda nih Mas. Kita break dulu ya. Kita break Oke, dulu. Yuk, kita akan break pemirsa dan kami akan kembali sesaat lagi. Ya, masih bersama kami di Konspirasi Prabu. Saya tuh mau tanya sebetulnya sama teman-teman Damkar itu. Sekarang kan kalau lihat di konten-konten sosmed ya, teman-teman Damkar ini kan sering menangani hal-hal yang tidak terduga gitu. Hal yang paling aneh yang pernah kawan-kawan tangani selama tugas ya, yang harusnya itu mungkin bukan tugasnya teman-teman, itu apa? Mas Hudi, pernah ada pengalaman yang aneh-aneh nggak? Kan kayak lepaskan cincin atau apalah gitu? Ya, sebenarnya pernah ada permintaan dari masyarakat itu untuk menyelamatkan kucing yang ada di dalam spakbor motor. Oh, kucing foto. Anak kucing Anak kucing. Anak kucing itu spakbor motor itu belum lama itu jadinya saya sempat berpikir, padahal
mungkin dari masyarakat itu pun bisa melakukan. Iya, iya. Manja-manja Tapi kenapa dikit kan damkar? nggak apa-apa ya. Iya. Kalau yang lain gimana? Ada yang pernah punya pengalaman nggak? Kalau Mungkin Mas Dwi Kalau yang pernah? dramatis boleh kan? Oh, boleh juga, dramatis ya, boleh dramatis dong. boleh juga. Boleh, boleh, Pernah boleh. melakukan Paling dramatis, kebetulan saya bertugas di Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Timur, tepatnya kantor saya di Rawamangun. Waktu itu kejadian jam 4 pagi, mobil tercebur di sungai dan terdapat korban 1 ibu-ibu dan 1 balita. Aduh. Kebetulan ibunya terjebak di dalam dasar sungai. Untuk balitanya sudah bisa keluar lewat jendela. Saya dan tim masuk ke dalam sungai itu menggunakan alat namanya scuba. Saya nyelam di situ, saya cari, saya raba. Kebetulan dapat posisi mobilnya terbalik. Posisinya ibu masih memakai seat belt. Saya nyelam, saya putusin tali seat belt, saya angkat korban itu kurang lebih setengah jam. Prosesnya itu. Oke. Untuk bayinya ketemunya di pintu air Kalimalang. Oh, udah. Meninggal ya. Sudah meninggal. Ibunya juga sudah meninggal posisinya. Ya, ya, ya. Jadi hal kayak gitu juga ke damkar juga ya menghubunginya. Iya betul sekali. Iya, iya, iya. Memang harus dikasih batasan juga ya, apa yang bisa dilayani, apa yang tidak. Kalau enggak semuanya datang ke Semuanya damkar dari juga. damkar ya, Mas Iksan. Kayaknya Ayah bentar lagi juga datang, Putus Cinta datang juga nih sama teman-teman damkar. Jadi memang Beban banget. Tapi pernah ada nggak pengalaman gitu penyelamatan mungkin dari segi kejiwaan ya kan, kesedihan gitu-gitu yang putus cinta pernah nggak nelpon? kalau cinta sih nggak ada. Kalau depresi saya pernah. Oh, depresi pernah? Pernah ya? Bisa jadi film itu sebenarnya ya. Keren Bisa jadi banget film loh itu. Tapi penasaran juga nggak sih Mas, kayak apakah dari pihak damkar sendiri mungkin ada batas-batasannya yang bisa, atau sampai saat ini ya udah selama ini tentang penyelamatan kita akan terus melayani? Ya, karena sesuai dengan prinsip kita sebagai pelayan masyarakat, memang ada permintaan dari masyarakat terkait dengan yang membahayakan terhadap masyarakat, ya memang harus kita layani. Hanya saja memang tadi kadang-kadang suka berlebihan, yang harusnya bisa dilakukan sendiri tapi ngundang pemadam, jadi ngetren lah pemadam. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit terkait dengan batasan tadi. Jadi batasan tersebut kan kami nih tujuannya untuk hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu. Memang untuk saat ini paling mudah dihubungi itu pemadam kebakaran. Oke. Dengan beredarnya beberapa video yang ada viral, akhirnya wah ini kunci rumah nggak bisa dibuka nih, terjebak di dalam misalnya, ke pemadam. Cincin ke pemadam. Nah, kalau memang misalnya ada yang semacam tadi Mas Prabu bilang ada batasan-batasan itu, biasanya kami berikan edukasi pada saat kita datang. Contoh Contoh datang misalnya, dulu, yang penting datang kita dulu. respon terlebih dahulu. Ya, hadir dulu yang penting. Serba bisa ya. Gak akan hilang dia, soalnya hadir. Selalu pasti. ada ya Mas Selalu ya. ada. Tapi penasaran dong Mas Prabu, Ya. mereka kan tadi katanya mau memperagakan salah satu mungkin Oke. aksi yang dilakukan pada saat perlombaan di Singapura waktu itu. Mungkin mau langsung diperagakan Mas? Boleh. Boleh. Nah, silakan coba Oke, kita oke. lihat dari sini. Mungkin pemirsa juga bisa menyaksikan ya. Ini adalah salah satu obstacles atau tantangan yang kemarin sempat dipertandingkan ya dalam perlombaan yang lalu, dan membuat teman-teman Damkar DKI ini menyabet juaranya atau pemenangnya. Oh, ini pakai baju apa nih? Mungkin Mas Suhudi bisa jelaskan? Wah iya, betul sekali. Ini sedang diperagakan untuk alat pelindung diri seorang petugas pemadam kebakaran. Ketika melaksanakan pemadaman itu harus dilengkapi dengan fire jacket, fire trouser, terus juga sepatu yang safety. Oke. Termasuk nanti menggunakan helm sebagai pelindung kepala, dan juga sampai dengan sarung tangan. Oke. Ini adalah memang alat SOP-nya pelindung ya? diri kita, alat pelindung diri kita. Dan kalau untuk penyelamatan sendiri ada bajunya khusus juga, kebetulan ini nggak dibawa. Ini untuk pemadamannya. Oke, pada saat perlombaan ini bajunya sudah dipakai atau menjadi bagian dari peragaan itu sendiri? Untuk baju ini menjadi bagian, menjadi bagian di dalam lomba itu. Tapi untuk pelaksanaan lomba kita diberikan keleluasaan untuk boleh pakai dan juga boleh tidak, karena ada item-item yang penyelamatan itu kan memang nggak harus pakai baju ini. Dan ini untuk persiapan kemarin yang selama 2 minggu itu, ini salah satu metode untuk melatih fisik mereka, Mbak ya. Jadi dengan Karena bajunya berat juga nih kalau dilihat jadi mereka pakai terus lari siang
siang hari itu Pakai jaket ini pakai jaket itu. Langsung kurus deh kayaknya saya kalau saya yang Iya. pakai. bisa buat diet nih kayak ini latihan kayak begini. Nah, tuh resolusi Sekali. 2024. Oke, ya, terus? Ini juga dipakai pada saat item di perlombaan rapid off Ini- atau kecelakaan kendaraan. Ini kayak mau nyelam Nah. ya? Kayak ini tank kita nyelam ya? Beda Mbak ya. Scuba? Oh, beda. Ini adalah namanya SCBA, Self Contained Breathing Apparatus. Jadi alat pelindung pernapasan yang digunakan ketika melakukan pemadaman di dalam ruangan Oke. atau ke basement. Itu harus atau wajib menggunakan alat pelindung pernapasan Ya, ini. isinya oksigen ya untuk Isinya napas. adalah udara bersih. Oh, udara besi. Komposisinya ya ada nitrogen, ada oksigennya juga. Oke, ya. Salah satu item lomba dan tadi disampaikan bahwa ini adalah item yang terberat karena dengan posisi membawa alat pelindung pernapasan mereka harus membongkok, harus gulung selang dengan rapi dan dilanjutkan dengan membawa gulungan selang itu ke suatu titik untuk Sebelah kanan hati-hati jatuh. naikkan menggunakan tali sampai ke lantai 3. Oh, oke. Ya. Itu kira-kira berapa kilo tuh Pak Suhud? Ini kurang lebih 30 kilo satunya. Wow. Satunya 30 kilo. Iya, kurang lebih. Berat ya? Berapa meter itu panjangnya? Ini 20 meter, tapi untuk yang dilombakan kemarin dan yang kita gunakan untuk latihan itu 30 meter. Berarti beratnya nambah dong? Nambah. Wow. Oke, jadi perlombaannya adalah dengan pakaian seberat itu harus menggulung ini ya, selangnya sampai rapi gitu untuk dibawa ke tempat yang lain. Tapi kalau untuk menjaga kesehatan seperti apa Pak Suhud? Ini kan setiap latihannya berapa kali kalau untuk personil Ya. pemadam kebakaran sendiri? Kita ada pembinaan fisik itu 1 minggu 2 kali, Mbak ya. Jadi hari Selasa sama hari Jumat. Itu khusus sebelum mereka beraktivitas itu ada olahraga bersama. Dan selain itu juga mereka memang dituntut hariannya di rumah itu untuk menjaga kebugaran fisik mereka. Oke. Dan selama setiap 6 bulan sekali itu ada tesnya mereka untuk kebugaran jasmaninya. Oke, baik. Ini kan kalau selama ini kan kita dengar yel polisi, TNI. Kalau kita pengen dengar dong yel dari Damkar siap. sendiri gimana? Boleh dong. Oke. Siap ya? Siap. Siapa kita? Damkar Jaya. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Wih, keren. Oke, Gimana, terima Mas? kasih Niat? teman-teman dari Damkar sudah hadir di Konspirasi Prabu. Jadi kita sekarang tahu banyak ya, tugas Damkar itu ternyata berat. Ya, tidak mudah. Makanya teman-teman dan juga pemirsa di rumah ya mesti melihat profesi Damkar ini sebagai profesi yang mulia ya, karena bukan hanya mademin api, penyelamatan itu Penyelamatan ada juga. dalam lahir batinnya seorang Damkar. Keren banget. Ini penting untuk yang menjadi keluarga dari para personel ini beruntung sekali ya. Punya keluarga terdekat yang jiwa penyelamat gitu. Iya, makasih banyak Makasih sudah banyak hadir ya, Mas, di semuanya, Mas. Konspirasi Prabu dan juga Prabu pemirsa Jaya.